selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman membuat roti burger yang simple banget, enak banget, tentu saja fluffy dan lembut juga ya. Jadi untuk roti burger satu ini berbeda dengan roti brioche sebelum yang saya bagikan itu. Kalau brioche dia menggunakan banyak mentega, juga dia menggunakan lebih banyak telur. Tapi untuk kali ini saya bikin telurnya satu aja dan menteganya juga nggak terlalu banyak, tapi lembutnya, fluffy-nya itu nggak kalah ya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya ya. Nah ini langsung ke mixer saya aja. Ini cara buatnya gampang banget, seperti roti pada umumnya. Saya sudah siapkan di sini 500 gram tepung terigu protein tinggi ya teman-teman. Nah lalu juga di sini saya sediakan juga 60 gram gula pasir. Lalu ada sekitar 8 gram yeast atau ragi instan, lebih kurang sekitar 1 sendok makan lebih sedikit ya. Lalu ini kita taruh di dalam mixernya kayak gini. Nah ini akan kita aduk dulu bagian yang keringnya. Lalu juga di sini saya sediakan 300 ml susu UHT dan 1 butir telur yang ukuran sedang ya. Lalu juga di sini sediakan 40 gram butter dan setengah sendok teh garam. Kalau kalian pakai margarin, kalian tidak usah pakai garam yang banyak ya. Nah ini kita kocok dulu. Nah bahan keringnya kita kocok dulu sebentar, kita ratakan. Nah kalian harus pastikan kalau ragi kalian itu aktif ya. Caranya dengan cara kalian kasih ragi instannya berikut dengan si gula dan susunya, diaduk sebentar, biarkan sampai berbusa. Kalau berbusa berarti dia aktif ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan prosesnya. Saya akan kasih telurnya dulu. Ya, kita masukkan telurnya. Pastikan telurnya juga segar, baru ya. Lalu kita kocok dan sambil kita masukkan si susunya. Ya. Nah, ini kita masukkan susunya sedikit dulu tanpa diaduk. Lalu kita aduk ya, teman-teman. Kita kocok sampai dia membentuk adonan ya. Nah ini kita kocok ya sampai jadi adonan gitu. Nah ini saya matikan dulu, saya kasih tutupnya supaya dia enggak muncrat adonan di dalamnya ya. Lalu ini kita kocok kembali sambil kita masukkan sisa dari si susunya tadi itu ya. Nah ini susunya harus perlahan-lahan juga, kita harus lihat juga konsistensi dari adonan tepungnya juga ya. Nah kayak gini kita masukin lagi susunya. Nah ini kita kocok sampai dia menjadi setengah kalis gitu ya, atau semua bahan-bahannya sudah tercampur dengan rata dan kadar airnya cukup ya. Nah setengah kalis ya. Nih kalau teman-teman lihat adonannya udah menyatu semua, udah pas jumlah susunya. Kalau kalian nggak mau pakai susu, kalian boleh pakai air juga ya, air putih biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung kita masukkan si butter dan si garamnya ya di sini. Ini, nah seperti ini kita kocok lagi ya sampai benar-benar indopen ya, atau kalis sempurna ya. Sudah 10 menit ya, sudah 10 menit pakai mixer saya. Kita akan cek apakah adonannya sudah cukup kalis atau belum. Jangan lupa tangan kalian dikasih tepung terigu. Ini saya ambil sedikit adonannya. Nah ini saya buka ya, kita lihat dia memang agak sedikit sticky, tapi nggak perlu ditambahin tepung lagi karena nanti jadinya over ya. Nah nih kayak gini. Nih dia udah lentur banget tuh, ditarik-tarik dia nggak bolong tuh, udah lentur banget. Ya tuh, ininya udah lentur banget kayak gini nih. Nah berarti ini sudah selesai. Ini kita akan proofing yang pertama. Meja kerja saya kasih sedikit tepung ya mejanya supaya nggak begitu lengket, nggak lengket di meja adonannya. Nah ini kita ulen sebentar pakai tangan kayak gini sampai dia rata aja adonannya dan lembut ya. Lalu kita bulet-buletin dan kita proofing ya. Juga siapkan baskom ya untuk proofing adonannya. Nah ini udah lembut banget adonannya. Nah saya sudah siapkan baskom. Baskomnya saya kasih oles dengan minyak goreng sedikit. Ini supaya adonannya cepat, proofingnya lebih cepat, lebih lembab, dan dia lebih lembut lagi, juga nggak lengket ya.
seperti ini. Tekan sedikit. Nah, ini kita akan tutup pakai serbet bersih. Kita biarkan 1 jam sampai 1,5 jam sampai adonannya ngembang jadi 2 kali besar daripada ini ya. Ini sudah ngembang banget, lihat ya. Kita tusuk juga udah bagus banget tuh ya. Ini waktunya kita kempesin dulu adonannya. Setelah dikempesin, ini nanti akan kita bagi-bagi adonannya jadi beberapa buah ya. Biasanya untuk roti burger itu 70 sampai 80 gram per satu roti burger, dan kali ini saya kasih ring-ring begini ya. Ini ya, ini saya punya diameter 10 cm. Kalau kalian punya yang 9 cm juga boleh dipakai, terserah kalian ya. Ini saya punya yang 10 cm ya. Nah, ini kita timbang dulu ya. Setelah timbang seperti ini, saya akan bagi menjadi sekitar 12 sampai 13 bagian, 70 gram per satu rotinya ya. Nah, ini setelah kita bagi-bagi rotinya per 70 gram, lalu kita bulet-buletin kayak begini ya. Semuanya dibulet-buletin sampai semuanya jadi bulet-bulet, diulen gini, dan dimasukkan ke dalam loyang dan juga ringnya itu ya. Nah, seperti ini. Setelah kita bulet-buletin gini, kita langsung aja masukin di sini ya. Nih kayak gini tuh ya. Ini satu loyang saya. Ini loyang 30 kali 40 cm ya. Nah, ini bisa 6 roti nih ya. Nah, nanti kan dia akan ngembang lagi tuh. Kita pasang aja seperti ini. Nah, jadi seperti ini udah siap semua ya. Ini sudah siap semua. Kita akan tunggu dia proofing lagi yang kedua kali sampai dia ngembang banget. Lalu kita akan oles dan kasih biji wijen baru dipanggang, oke? Nah, seperti ini sudah 45 menit. Rotinya udah ngembang banget. Ini tinggal kita panggang. Saya sudah nyalakan oven suhu 190 derajat ya. Lalu di sini saya akan oles dengan susu UHT ya, dan saya taburi dengan biji wijen ya. Nah, seperti ini. Kita olesin pelan-pelan ini supaya biji wijennya nempel aja. Jadi saya kasih susu UHT seperti ini ya. Nah, ini kita taburin dengan biji wijen. Kalian bebas mau pakai biji wijen yang putih atau yang hitam, atau mau dikombinasi boleh aja. Ya, ini saya pakai yang putih doang. Nah, ini setelah ditabur semua langsung kita panggang di oven yang sudah panas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya udah masukin ke dalam oven. Saya pakai setel suhu 190 api bawah ya. Setelah api bawah, nanti kalau udah bawahnya udah merah, kita akan pindah api atas ya. Oke. Nah, setelah 20 menit kira-kira saya panggang. Tarang, jadinya seperti ini. Langsung kita olesi dengan margarin atau butter ya. Nah, langsung kita olesin supaya pada saat panas dia bisa bikin kulit si roti jadi lebih lembut ya. Nah, teman-teman, hasilnya udah saya keluarin dari ring-ringnya rotinya. Jadinya seperti ini. Permukaannya merah bawahnya, tapi atasnya itu merahnya rata banget dengan oven true reach. Ini lembut banget seperti ini nih teman-teman. Nah, ini juga dari samping pun lembut sekali ya. Nanti ini kan masih agak hangat. Nanti kalau udah nggak begitu hangat lagi, udah suhu ruang, akan saya buka kasih teman-teman lihat selembut apa, dalamnya juga secakep apa ya teksturnya. Oke. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti burger sederhana ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian untuk bikin roti burger yang sehat sendiri untuk keluarga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah. Saya akan buka kasih teman-teman satu sebagai contoh isi dalamnya roti ini seempuk apa, seenak apa. Nih saya pencet seperti ini dan dia udah balik lagi tuh, lembut banget teman-teman. Nah, ini kayak saya potong ya.
kita akan lihat dalamnya kayak apa. Buat dijadiin roti burger itu enak banget. Tuh, lihat tuh. Empuk banget. Tuh, empuk banget teman-teman. Nah, bener-bener ngapas banget. Tuh dia. Teksturnya ngapas banget tuh teman-teman. Tuh, lihat. Tuh, tadi saya potong, nih saya potekin nih. Lihat ya teman-teman. Tuh. Dia lembut, tapi juga dia bembel ya, nggak keras, tapi lembut, tapi juga nggak lembek ya. Nih, bener-bener lembut banget. Kan harus coba ya.